Namaku Jepri. Saat ini aku sudah berusia 24 tahun. Aku baru saja lulus kuliah. Saat ini aku sedang bekerja di sebuah toko percetakan. Bukan sebuah pekerjaan yang aku inginkan sih sebenarnya. Tapi sudah berkali-kali aku mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat. Namun tidak ada satupun lamaranku yang diterima. Sudah hampir 5 bulan aku bekerja di toko percetakan ini. Sebuah toko percetakan yang tidak terlalu besar. Hanya ada 3 orang pekerja yang bekerja di sini. Pemiliknya adalah seorang laki-laki yang aku perkirakan sudah berusia 35 tahun lebih. Namanya Pak Brata. Dan setahuku, dia belum menikah. Bahkan dia masih tinggal sendirian di ruko yang sekaligus merupakan tempat usaha percetakannya ini. Aku sendiri tinggal di sebuah tempat kos yang berada tidak terlalu jauh dari toko tempat aku bekerja tersebut. Sebenarnya itu adalah tempat kos saat aku masih kuliah dulu. Dan karena aku masih memutuskan untuk tetap tinggal di kota ini, sembari aku mencari pekerjaan, maka aku memilih untuk tetap tinggal di kos tersebut. Selain karena murah, aku juga sudah cukup kenal dengan pemilik kos tersebut. Pak Brata, bosku tersebut, adalah seorang yang cukup ramah dan selalu baik kepada para pekerjanya. Dia juga termasuk orang yang humoris. Secara fisik, Pak Brata juga terlihat cukup menarik. Wajahnya tampan dan postur tubuhnya cukup atletis. Hal itu justru membuat aku jadi sering bertanya-tanya sendiri, kenapa Pak Brata belum menikah? Padahal usianya sudah cukup matang, kehidupannya secara ekonomi juga sudah cukup mapan. Ditambah lagi, ia juga memiliki wajah yang tampan. Aku yakin pasti banyak wanita di luar sana yang suka sama Pak Brata. Tapi entah mengapa, ia masih tetap bertahan dengan status jomblonya. Tapi begitulah Pak Brata yang aku kenal. Ia terlihat nyaman dengan kesendiriannya. Kami para pekerjanya tidak pernah berani untuk mempertanyakan hal tersebut. Nanti malam, kamu ada acara nggak? Tanya Pak Brata padaku, suatu sore, beberapa saat sebelum aku pulang. Sementara kedua rekan kerjaku sudah pulang duluan. Kami memang hanya bekerja pada siang hari, yakni dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu pun kalau hari Minggu kami juga libur. Sepertinya nggak ada, Pak, balasku jujur. Nanti malam kan malam Minggu. Kita karaokean yuk, ajak Pak Brata kemudian, yang membuat aku jadi sedikit bingung. Belum pernah sebelumnya Pak Brata mengajak aku seperti itu. Meskipun sebenarnya kami sudah cukup dekat, apalagi hampir setiap hari, aku dan Pak Brata selalu bertemu di tempat kerja. Gimana? Tanya Pak Brata lagi, yang membuat aku jadi sedikit kaget. Tapi aku nggak bisa nyanyi, Pak. Balasku apa adanya. Aku memang pernah beberapa kali karaokean bersama teman-teman kampusku dulu. Tapi aku jarang bernyanyi. Aku suka mendengarkan musik, tapi aku tidak bisa bernyanyi.
suaraku benar-benar tidak mendukung. Karaoke bukan berarti kita harus bisa nyanyi loh, ucap Pak Brata. Kalau kita bisa nyanyi, ngapain karaoke? Mending jadi penyanyi aja sekalian. Kita kan karaoke hanya untuk hiburan semata. Tak peduli suara kita bagus atau tidak. Yang penting kita nyanyi aja, buat hiburan semata. Lagi pula di tempat karaoke, nggak ada yang dengar kita nyanyi loh. Lanjutnya panjang lebar. Kita berdua aja Pak, tanyaku akhirnya. Iya, kita berdua aja, nggak masalah kan? Balas Pak Brata sedikit bertanya. Aku sih nggak masalah Pak, tapi ya itu tadi, suaraku fals kalau nyanyi. Jelasku. Suaraku juga baling loh, dan itu nggak penting. Yang penting itu kamu mau nggak? Balas Pak Brata lagi. Ya, terserah Bapak aja. Saya ikut aja, Pak. Jawabku akhirnya. Ya udah, nanti malam aku jemput kamu ke tempat kos ya, ucap Pak Brata kemudian. Dan aku hanya bisa mengangguk menyetujui ucapannya barusan. Malam itu, dengan menggunakan mobil Terios miliknya, Pak Brata pun menjemputku ke kos. Lalu kami pun langsung menuju salah satu tempat karaoke di kota tersebut. Sesampai di sana, Pak Brata langsung memesan sebuah ruangan untuk kami. Ia juga memesan beberapa minuman dan makanan untuk kami. Sebenarnya aku merasa sungkan harus berkaraokean bersama bosku sendiri. Apalagi hanya ada kami berdua. Berada berdua di ruangan tersebut membuat aku jadi serba salah. Tapi karena Pak Brata terlihat sangat santai, aku pun mencoba menikmati hal tersebut. Jadi, kamu gak punya pacar? Tanya Pak Brata di antara jeda lagu yang ia nyanyikan. Enggak Pak, balasku singkat. Kalau begitu, bagaimana kalau aku aja yang jadi pacar kamu? Tanyanya lagi, yang membuatku jadi sedikit bingung. Maksudnya Pak? Tanyaku dengan nada heran. Mulanya aku hanya menganggap ucapan Pak Brata tersebut hanya sekedar bercanda. Apalagi Pak Brata memang suka bercanda orangnya. Iya, kita pacaran. Kan kita sama-sama jomblo, ucap Pak Brata lagi. Tapi kita kan sama-sama cowok Pak, balasku mulai merasa risih. Emangnya salah ya kalau cowok pacaran sama cowok? Pak Brata bertanya lagi. Ya salah lah Pak, itu kan gak normal namanya. Seharusnya kan cowok itu pacarannya sama cewek, bukan sama cowok. Balasku sedikit sengit. Itu artinya kamu nolak saya? Balas Pak Brata. Iya jelaslah saya nolak Pak. Saya kan cowok normal, bukan homo. Ucapku masih terdengar sengit. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti saya yang salah paham selama ini. Saya pikir kamu juga suka sama saya. Karena selama ini saya lihat kamu sering memperhatikan saya. Pak Brata berucap lagi. Ia kembali memutar lagu yang tadi sempat ia pause sementara. Untuk selanjutnya, Pak Brata sibuk menyanyikan beberapa buah lagu. Sementara aku hanya bisa terdiam. Aku menjadi bingung sendiri. Aku hanya tidak menyangka kalau ternyata Pak Brata adalah seorang gay. Padahal kalau kamu mau, aku mau ngajak kamu tinggal di tempatku. Jadi kamu gak perlu lagi bayar kos setiap bulannya. Gaji kamu juga bakal aku tambah. Lagi pula gak ada ruginya juga loh buat kamu kalau kamu mau jadi pacarku. Tiba-tiba Pak Brata berucap lagi.
sesaat setelah ia menyanyikan lagu terakhirnya. Tapi aku tidak membalas ucapannya tersebut. Pengakuan Pak Brata barusan benar-benar membuatku merasa shock. Sepanjang perjalanan dari tempat karaoke sampai ke kosku, aku hanya diam. Bahkan saat sampai di kos pun, aku tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya terdiam. Malam itu mataku enggan terpejam. Aku masih terus memikirkan ucapan-ucapan Pak Brata saat di tempat karaoke tadi. Terutama ucapan terakhirnya. Tawarannya untuk mengajak aku tinggal bersamanya dan niatnya untuk menambah gajiku cukup membuatku jadi sedikit tergiur. Selama ini aku bekerja, gajiku hanya cukup buat bayar kos dan untuk makanku sehari-hari. Itu pun aku masih sering kekurangan. Tak jarang aku sering menunggak membayar kos setiap bulannya. Tak jarang pula aku masih sering meminta kiriman uang dari orang tuaku di kampung. Aku merasa tawaran dari Pak Brata cukup menarik. Lagi pula seperti katanya, aku nggak rugi apa-apa jika memang harus berpacaran dengan Pak Brata. Justru aku akan sangat diuntungkan. Setidaknya aku tidak lagi harus memikirkan pembayaran uang kos setiap bulannya. Aku juga pasti akan mendapatkan makan gratis setiap harinya dari Pak Brata. Dan uang gajiku bisa aku kirimkan ke kampung untuk membantu orang tua dan adik-adikku. Atau bisa juga aku tabung dan aku kumpulkan untuk nantinya bisa aku jadikan modal untuk membuka usahaku sendiri. Kalau memang Pak Brata menyukaiku, kenapa tidak aku manfaatkan saja kesempatan itu? Lagi pula, saat ini aku juga belum punya pacar. Aku juga belum berani mendekati cewek manapun, mengingat kehidupanku yang secara ekonomi masih berantakan. Tapi, bagaimana kalau Pak Brata menuntut lebih padaku? Bagaimana kalau ia mengajak aku tidur dengannya? Apa aku bisa? Apa aku sanggup menahan rasa jijikku? Aku merasa dilema sendiri jadinya. Hari itu hari Senin. Seperti biasa, aku sampai ke tempat kerja sebelum jam 7. Dan seperti biasa juga, toko tersebut sudah dibuka Pak Brata sebelum kami para pekerjanya tiba di sana. Aku pikir kamu gak mau kerja di sini lagi, ucap Pak Brata menyambut kehadiranku. Sementara dua rekan kerjaku belum datang. Kenapa Bapak berpikir seperti itu? Tanyaku sedikit heran, meski aku sudah bisa menduganya. Karena kejadian malam itu, aku pikir kamu akan jijik melihatku dan tak ingin bertemu denganku lagi. Balas Pak Brata menjelaskan. Aku gak punya banyak pilihan dalam hidup ini, Pak. Terus terang, aku butuh pekerjaan ini, ucapku membalas. Dan mengenai tawaran Bapak malam itu, aku mungkin masih butuh waktu untuk memikirkannya. Lanjutku kemudian. Kamu gak usah terlalu memikirkan hal tersebut. Saya senang kok, kamu masih mau bekerja dengan saya. Itu sudah cukup buat saya. Balas Pak Brata dengan nada berat. Lalu pembicaraan kami pun terputus, karena kedua rekan kerjaku sudah datang. Kami pun mulai bekerja seperti biasa. Meskipun kecil, toko percetakan ini sudah cukup terkenal di kota ini. Toko ini sudah punya banyak pelanggan. Bahkan kami sering mendapatkan orderan yang cukup besar dari para pejabat di kota ini. Karena itu, hampir setiap hari, selalu saja ada yang harus kami kerjakan. Selalu saja ada orderan setiap harinya. Pak Brata sendiri sering bekerja hingga malam.
Ia juga sering membuka toko ini meskipun hari Minggu. Tapi ia tidak pernah meminta kami untuk lembur ataupun harus bekerja di hari Minggu. Hari itu aku bekerja tidak seperti biasanya, karena pikiranku masih terus terganggu oleh ucapan-ucapan Pak Brata. Aku jadi kurang fokus. Hingga tanpa aku sadari, salah satu jariku terjepit mesin percetakan dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Kedua rekan kerjaku dan juga Pak Brata segera membantuku. Lukanya sebenarnya tidak terlalu parah. Hanya saja Pak Brata bersikeras untuk membawa aku ke klinik yang berada di dekat toko tersebut. Setelah mendapatkan perawatan dan sudah mulai mendingan, Pak Brata meminta aku untuk beristirahat di kamarnya di lantai atas. Dengan perasaan sungkan, aku pun terpaksa memasuki kamar tersebut dan berbaring di atas kasur empuk milik Pak Brata. Malam itu, Pak Brata pun tidak mengizinkan aku untuk pulang ke kos. Ia juga membelikan makan malam. Ia meminta aku untuk tidur di tempatnya malam itu. Kalau di kos kan kamu sendirian, takutnya nanti kalau terjadi apa-apa sama luka kamu mau minta tolong sama siapa? Kalau di sini, kamu tenang aja. Aku akan jaga kamu. Kalau kamu ada perlu apa-apa, kamu ngomong aja langsung. Jelas Pak Brata beralasan saat ia meminta aku untuk tidak pulang malam itu. Aku pun tidak bisa menolak permintaan tersebut. Sejujurnya, ada benarnya ucapan Pak Brata barusan. Kalau di kos nantinya, aku akan merasa sungkan kalau harus minta bantu sama ibu kos, apalagi sama teman-teman kos lainnya. Malam itu Pak Brata merawatku dengan sangat baik. Dia hampir tidak tertidur, hanya untuk memastikan kalau aku baik-baik saja. Sebenarnya aku memang masih merasa sakit, apalagi saat sudah tengah malam. Tapi aku berusaha tetap terlihat baik-baik saja, karena aku tidak ingin membuat Pak Brata merasa cemas dengan keadaanku. Tapi tetap saja, aku tidak bisa menahan rasa sakit itu. Bahkan aku merasa demam tiba-tiba. Pak Brata pun berusaha membantuku. Ia memberi aku obat penahan rasa nyeri dan juga obat demam yang ia beli di apotek tadi. Biasanya kalau malam memang sakitnya semakin terasa. Jadi kamu harus minum obat pereda nyeri ini, biar kamu bisa tidur. Ucap Pak Brata, sambil ia membantuku untuk meminum obat tersebut. Beberapa saat setelah minum obat tersebut, rasa sakit itu pun mulai berkurang. Perlahan aku pun mulai bisa tertidur. Saat itu sudah hampir jam 2 dini hari. Dan aku yakin Pak Brata baru tertidur setelah memastikan kalau aku memang sudah tertidur. Segala perhatiannya itu benar-benar membuat aku merasa sangat nyaman. Dan aku seakan menemukan rumah untuk tempat aku berlindung.